daya hidup energi ketuhanan yang selalu circle, berputar, meliputi, masuk dan keluar di dalam jasmani kita. Itu yang perlu dirasakan, ya. Jadi nafas merupakan ikatan kehidupan, ikatan sifatnya, zatnya, afalnya, ya, asmanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri manusia, diikat oleh nafas. Yang hakikatnya nafas itu ialah ruh, ruh yang dikatakan ialah nur yang membungkus atma atau hidup itu sendiri, pancaran daripada Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Jadi kenapa di sini murid-murid masih merasa berat menghadapi masalah? Karena dalam menjalani sholatul daimnya belum sesuai dengan yang diajarkan perguruan. Makanya ada kata-kata berat betul, masalah saya, ujian saya, beban hidup saya. Sebelum kita mulai, saya terangkan dahulu yang ada di ujung. Penerangan untuk murid, diberi kotak karena selain murid tidak mendapatkan penerangan. Jadi apabila kita ingin mendapatkan penerangan, haruslah kita menjadi murid dari perguruan kita. Dan di sini ada perguruan ilmu ma'rifatullah. Bahwa perguruan itu adalah tempat untuk berguru, ilmu adalah pemahaman, ma'rifatullah adalah pengenalan diri, dan nantinya akan mengenal Allah Ta'ala. Paham ya? Jadi perguruan kita mengajarkan ilmu kenal diri dan nantinya mengenal Allah Ta'ala. Harus mencapai kesempurnaan, maka jangan dituruti kesenangan badan jasmani. Makan enak kita diam, makan tidak enak kita diam. Tidur di kasur kita diam, tidur di ubin lantai kita Jangan terlalu menuntut, jangan memanjakan badan jasmani. Nanti masuk ke alam kubur itu kita bawa apa? Yang kita bawa kain aja 1,5 meter mungkin. Maka dibiasakan mulai sekarang, cintai Allah saja, cintai Rasul saja, yang lain sekedarnya. Kita diberi istri, kita diberi suami, kita diberi anak, itu merupakan hadiah dari Allah. Hadiah saja. Jangan sampai dengan hadiah itu kita lupa dengan yang memberi hadiah. Harusnya kita banyak bersyukur gitu loh. Ini diberi hadiah kok repot ya, ngurusi anak istri, ngurusi suami. Anak istri, suami, istri itu yang mengurusi yang punya. Siapa yang punya? Allah Ta'ala. Sampai mau belajar mengurusi, belajar jadi Tuhan ya. Nggak usah khawatir. Yang penting yang amanah. Jadi di pikiran ini totalitas. Namanya berserah diri itu tidak ada kata-kata persyaratan. Makanya tadi saya katakan, apa yang diambil, yang paling dicintai apa ini?
hartanya harus ikhlas. Yang dicintai apa? Anaknya. Diambil harus ikhlas. Ya? Jangan insya Allah. Ya, harus ikhlas. Kita kan tidak punya ini, semua titipan. Makanya jangan terlalu dicinta. Kalau dicintai berarti hati kita mengikat. Kalau sudah mengikat itu mendua, maka dikatakan menduakan itu dosa yang besar. Kita mengaku ada diri aja sudah syirik. Ya, makanya batal ketika kita berdiri sholat belum tergantikan dengan Muhammad. Itu ilmunya. Sholat jangan sembarangan, ya. Berdiri asal sholat, ya. Sholat tidak ngasih salam dulu. Salamnya di akhir sholat saja. Berarti kan kurang ada. Yeah. Orang bertamu tuh salamnya pas pulang saja, pas atau enggak? Ya disalami rasulnya. Rasulnya yang berdiri tegak ibadah, menyembah Tuhannya, disalami. Bukan kita. Kalau kita yang merasa bisa sholat batal, ya kita kan tidak ada. Nah, kalau terus ngaku bisa sholat, paham? Yang sholat siapa? Badan rohani merupakan perwujudan daripada Rasul, utusan yang ditiupkan kepada setiap anak manusia. Itu yang nanti kembali, maka harus diperhatikan. Mau sholat, salam dulu. Kalau setelah sholat nggak usah diajari, pasti bersalah. Nah, seperti itu. Jadi harus totalitas dalam belajar. Ketika kita mau jaya di dunia, maka kita harus berserah diri, totalitas. Jangan takut kehilangan apapun, ya. Takutlah kehilangan Tuhan kita. Sekarang banyak orang kehilangan mobilnya, kebakaran rumahnya sampai pingsan. Aduh, stres katanya. Ya, tapi kalau kehilangan napasnya, nggak ada yang ketakutan nih. Repot manusia seperti ini. Giliran sesak napas kebingungan, cari pertolongan. Berapapun biaya akan ditempuh untuk berusaha bisa ya, betul. Orang berobat habis seluruh hartanya. Maunya apa? Nah, lantaran sakit dulu baru takut. Nah, seperti itu harus kita hilangi, ya. Takutlah kehilangan Allah di dalam dunia ini. Ketika kita ibadah tidak merasakan kelezatan ibadah itu, hati-hati. Berarti hati kita masih mati. Berarti perlu dihidupkan. Orang ndak senang zikir, orang ndak senang sholawat, orang ndak senang sholat, orang ndak senang puasa ilmu, itu ciri hatinya yang mati, hati yang kering. Orang ndak mau berbuat baik, selalu berprasangka buruk, itu ciri-ciri hati yang rusak, hati yang mati, hati yang berkarat. Maka banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar, banyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa wa hayyul qayyum wa atubu alaih. Mudah-mudahan kita semua diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa apa saja yang pernah kita perbuat sebelum masuk perguruan? Dosa apa saja? Dosa di zahir kita, di mana itu? Di ucapan kita, di mata kita, di telinga kita, di tangan kita, di kaki kita. Itu
minta ampunkan sama Allah Ta'ala. Jangan main-main lagi hidup di dunia. 40 tahun sudah di warning, tapi ketika umur 51 tahun, umur 52 tahun masih belum memikirkan akhirat, ini harus dirubah pemikirannya. Umur kalau sudah 50 ini sudah tidak boleh santai-santai ini. Sudah tiket kepulangan sudah jelas. Tapi yang muda juga jangan santai-santai. Tiket itu tidak mengenal umur. Akan tetapi alangkah baiknya kalau sudah 40 lebih, janganlah kita bermain-main di dunia ini. Ketika kita mempunyai sifat yang tidak baik, tabiat yang tidak baik, hati yang tidak baik, cepat-cepat dirubah. Kalau orang bilang bawaan sifat tidak bisa dirubah, itu orang malas belajar. Kita ini sifatnya sifat ketuhanan. Karena kita berasal dari Tuhan. Kenapa manusia memakai sifat hewan dan sifat setan yang bukan sifat asli manusia? Makanya manusia jatuh di alam kerendahan karena memperturutkan sifat yang bukan sifatnya sendiri. Di dunia ini jangan takut asal kita ada berpegang teguh di talinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pulang, kalau pulang besok nggak ketemu siapa-siapa. Istri pun, suami pun tidak mau menemani kita. Saya belum pernah lihat itu. Istri meninggal, suami mau minta dikubur. Saya belum pernah mendengar ini. Disitulah yang namanya kesetiaan. Kelihatan nyata. Kalau badan sudah dilepas dari nur cahaya, jangankan tetangga, istri nggak mau dekat, namanya sudah jasad, sudah mayat, lama-lama di rumah aja diusir mayat ini, cepat dikuburkan. Maka dulu hidup disayang-sayang katanya, ya Allah. Yang tetap sayang siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu niatkan, jangan mencintai apapun, ya. Kalau mempunyai sedikit rezeki, jangan terlalu jangan terlalu mencintai apapun. Saudara kita tidak punya baju, kita kelebihan baju, ya diberi baju. Setiap sholat Jumat, sebulan berapa kali Jumatan? 4 kali, atau 3 kali. Berangkat ke masjid, walaupun sandalnya swalo, beli sandal yang bagus. Mudah-mudahan diambil, paham maksudnya? Biar menjadi amal Loh, kalau sandal itu dipakai untuk ibadah terus mengalir. Mau kehilangan sandal bagus kok, kebakaran jenggot, besok nggak mau Jumatan. Loh, hal-hal seperti itu jadikan kebiasaan yang baik. Hal-hal yang kecil seperti itu biasakan. Itu ladang cahaya kita nanti di akhirat. Orang itu kalau nurut sama Allah, menjalankan hadis dan sunnah Rasulullah, nanti kita di akhirat terang benderang. Beda kalau orang tidak pernah nurut sama Allah dan Rasulnya. Berbuat baik aja hitung-hitungan, nanti dapatnya apa?
lampu yang pakai minyak itu nah, yang kecil, dipegang kena angin mati. Nggak kelihatan jalannya. Nggih, berjalan ke negeri akhirat bisa masuk negeri akhirat ini panjang, Bapak Ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah Ta'ala. Perjalanan ke akhirat itu panjang, maka cari bekal ya sebanyak ya. Sudah tenang saja hidup ini, Allah menjamin. Maka Allah itu menguji keimanan kita. Allah sudah berfirman, kenapa kita tidak beriman kepada kitabnya. Al-Quran kita akui sebagai kitab suci kita, tapi kita tidak beriman. Tidak berimannya apa? Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Duwe derajat pangkat, duwe bondo donya, nek uripe adoh karo sing gawe urip, niku sak dalan-dalan kesandung-sandung, kesrimpet-srimpet. Ning arepa uripe kaya kula niki sarwa kekurangan, ning cedhak karo sing gawe jagat. Lakune ya kepenak, ora bakal kesandung, ora bakal kesrimpet. Kuwi mung penemune wong goblok. Penemune wong sing ora ngerti marang ilmu. Sing kandha sapa? Wong sugih, wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip. Ming gumantung karo gone ngrasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembahe. Contone, mboten sanganggo conto sing kula dumuk. Ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungso. Sing kokean derajat pangkat, kokean bondo donya, wekasan mripate wuta karo sing gawe urip, terus ngawula karo bondo donya. Niku pirang-pirang